Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saya selama saya sekolah dulu, walaupun saya sekolah dulu di Muhammadiyah, tetapi informasi sejarah yang saya dapat selama di sekolah itu banyak hal yang salah. Pertama, soal manusia purba, bahwa manusia itu dari monyet, kemudian berevolusi jadi manusia. Itu sudah termasuk ajaran ateis, kufriyah. Ya, tapi sampai sekarang masih ada di sekolah, diajarkan. Kemudian sejarah, yaitu tentang makhluk yang bernama dinosaurus. Ya, saya sudah mengkritik soal dinosaurus itu hal yang fiktif. Namun ada komentator yang bilang kesal, dia tidak setuju dengan omongan saya ini. Saya tidak peduli dengan orang-orang seperti itu. Ya, silakan kalian percaya dinosaurus atau apa saurus-saurus yang lainnya. Ya, saya sebagai Muslim, saya percaya apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga termasuk sejarah di dalam kitab PAI, Pendidikan Agama Islam, itu juga banyak terjadi kengawuran. Ya. Mereka bilang bahwa Muawiyah, Yazid, dan sahabat yang lain sebagai kelompok Bughat, sedangkan Ali bin Abi Thalib di atas kebenaran. Setelah puluhan tahun lewat dan saya periksa ulang buku-buku sejarah, kitab Tobari, kitab-kitab yang lain, dan melakukan tahqiq, ya, dan saya berdiskusi dengan para asatidzah, bukan asatidzah yang sini ya, guru-guru yang sini ya, enggak. Saya berdiskusi dengan para sejarawan yang di Arab sana. Dan mereka berkata bahwa ini ada penyelewengan atau pemalsuan skala besar. Sampai sini akhirnya saya mengatakan bahwa banyak hal-hal palsu di dalam sejarah kita. Dan yang lebih dosa lagi adalah penipuan skala besar. Ya, kita melihat di internet ini banyak sekali penipuan, scam, dan lain-lain. Ya, kalau satu orang kena korban penipuan, maka yang kena korban ini akan memberi peringatan kepada yang lain bahwa orang itu penipu. Hati-hati, jangan transaksi sama orang ini. Orang ini penipu. Orang ini pamer flexing, ya, pamer bahwa dia sukses padahal dia itu mencuri uang orang, menghutang sama uang orang lain tapi tidak dibayar-bayar. Ini baru masalah penipuan uang. Ya. Bagaimana dengan penipuan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang yang melabeli diri mereka sebagai ulama, aulia, ya, habib atau syekh atau ustadz atau sejenisnya, ya, itu dengan gampang berdusta di media sosial. Enggak cukup, wahai Ajar Ubaidillah, bilang jangan ikut itu, jangan ikut itu. Tidak bisa. Ini tugas Anda. Tugas Anda melakukan pemfilteran ini. Ya. Kalau Anda tidak bertindak, ya, ya percuma. Ya. Baik, kemudian kita yang ditipu, kita yang awam ini yang ditipu. Setelah saya selidiki, ya, topik ini kalian harus tahu, yaitu tentang khurujnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain cucunya Nabi, Husain cucunya Nabi, nangis. Ya, menampar wajahnya, menampar dadanya, menangis-nangis. Ngapain nangis, Nak? Kenapa kok nangis, Nak? Ya, Husain sudah meninggal rahimahullah. Insya Allah masuk surga, sudah selesai. Ya.
rasa sakit karena terbunuh itu sekali, setelah itu sudah arwah itu sudah di alam barzakh, sudah ngapain ditangisi. Namun Syiah itu menggunakan hal-hal seperti ini untuk apa? Untuk membodohi kita sebagai Sunni, kita dibodohi. Di dalam kitab Muhadharat Tarikh al-Umam al-Islamiyah, Ad-Daulah al-Umayyah, karya Syekh Muhammad al-Khudari Bek. Ini cetakan Beirut, Lebanon. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad al-Uthmani. Di sini dijelaskan apa kata beliau, Syekh Muhammad al-Khudari Bek. Dia bilang bahwa Husain itu bersalah dan melakukan kesalahan yang fatal. Wa 'alal jumlah fa innal Husain akhta'a khata'an 'aziman fi khurujihi hadha alladhi jarra 'ala al-ummah wa bal al-firqa wal ikhtilaf wa za'za'a imad al-Fatiha ila yaumina hadha. Jadi Al-Husain ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Beliau melakukan kesalahan yang fatal. Apa? Pertama, tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Yang kedua adalah memilih untuk kabur ke kota Kufah karena dianggap bahwa penduduk Kufah itu senang dengan dia dan akan menjadikan dia sebagai khalifah. Ya. Secara logika, ya, wahai kawan-kawanku, ya, atau para penonton channel saya ini, secara logika, Anda kalau sudah ditipu, ya, misalnya Anda ditipu, keluarga Anda, bapak Anda, saudara Anda, ya, ibu Anda ditipu di eh, sebuah kampung, ya, kemudian Anda hijrah ke kampung yang baru. Kemudian orang-orang kampung sana bilang kembali ke sini, kamu nanti akan saya jadikan sebagai kepala RT RW. Pertanyaannya, apakah Anda akan percaya? Atau Anda malah bilang jangan, di situ orangnya banyak isinya penipu. Harusnya otak ini diaktifkan. Ya. Tapi Al-Husain, wallahu alam, kita tidak tahu apa istihad beliau, pertimbangan beliau untuk kembali ke Kufah. Ya. Setelah penduduk Kufah itu membunuh Ali dan juga membunuh Al-Hasan. Ya. Maksudnya diracun. Ya. Ya. Namun Husain keluar dari Mekah menuju Irak lalu terbunuh di sana. Ya. Akhirnya terjadi perpecahan itu tadi. Seperti yang saya jelaskan di video sebelum ini. Ya, terpecah menjadi yang dulunya satu daulah dipimpin satu khalifah syar'i Yazid bin Muawiyah menjadi empat daulah, empat negara. Ya. Baik. Lalu kenapa saya membela Yazid? Kenapa saya membela Yazid? Karena Yazid khilafahnya syar'i. Beliau diangkat dengan kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Sedangkan ijma' para sahabat dan tabi'in itu hujjah. Yang menyelisihi satu dua orang itu tidak dihitung satu dua orang itu. Ya. Nah, ini di dalam kitab Nubu'atul Rasul. Durus wa Ibar karya Abdus Sattar Asy-Syaikh. Ini salah seorang ulama di Qatar, madhab Hambali. Apa kata beliau tentang masalah ini, perkara ini? Yaitu tuduhan bahwa Yazid itu minum khamr, ya, atau main bersama wanita, atau bermain dengan monyet, dan juga kadang-kadang meninggalkan sholat. Ini semua adalah fitnah murahan. Fitnah murahan dan dusta. Orang yang menyatakan pernyataan ini itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban berat. Wa bihadza yatabayan laka kadhibu mafturiya alaihi wa nisba ilaihi minal mujun. Mujun itu kemesuman. Wal arbadah. Al arbadah itu ya orang yang nakal.
Wat itu tidak ada rasa malu, ya. Wa syurbul khamr. Syurbul khamr itu minum khamr. Wa tarkus salawat, dan meninggalkan dengan sengaja sholat. Wa ghairu dzalik, dan selainnya. Ini semua adalah iftira, dusta. Ya, dusta. Yazid bin Muawiyah itu orang faqih. Beliau syair, beliau ahli bahasa Arab. Dan juga beliau meriwayatkan hadis dari bapaknya Muawiyah, rawi hadis. Beliau orang zahid dan faqih. Kok bisa ada orang menuduh beliau sebagai orang yang seperti ini? Orang-orang arbadah, ya. Arbadah itu orang yang gitu, ya. Main cewek, ya, terus apa, ya, wis gitulah, ya. Jadi ini adalah riwayat dari Abi Mukhnaf Al-Kadzab, ya, Abi Mukhnaf Al-Kadzab Ad-Dajjal, ya. Dan juga Al-Waqidi Al-Kadzab juga, ya. Sebagian tokoh HTI dan Ikhwan Muslimin memuji-muji Al-Waqidi. Ada Al-Waqidi, Masya Allah, ada Al-Waqidi spesial, good, top. Ya, kalau saya Al-Waqidi ada pendusta besar. Dan Abi Mukhnaf juga sama, pendusta besar. Ya. Orang-orang rendahan semacam ini itu tidak pantas disebut sebagai syekh, alim, imam dalam hal sejarah. Kalau dia berani mencela Yazid bin Muawiyah. Bahkan ada seorang syekh, ya. Ada seorang syekh, ya, seorang syekh itu namanya Al-Hasan Waladud Daddu, ya. Ya. Dia ini syekh sunni, ini syekh sunni ada. Walad Daddu ini orang sunni dia. Dia kalau kamu lihat syekh ini, Waladud Daddu ini, ya, dari Mauritania, kamu lihat seakan-akan dia itu salafi, ya, atau sunni, ya. Tapi di dalam hatinya itu syi'i. Dia itu hatinya itu terdapat kesyiahan. Dia bilang apa waktu itu di Twitter, ya, tidak ada masalah antara Hasan dan Husain, ya. Husain adalah imam, sedangkan Yazid bukan imam. Lalu saya bantah Twitternya, ya. Husain meninggal, dibunuh oleh orang-orang yang mencintainya, ya. Dan Yazid adalah imam dan imammu, dan imam di atasmu. Dan Husain bukan imam sama sekali. Imam di sini maksudnya adalah khalifah, pemimpin. Saya jawab syekh ini, ya. Bukan karena saya tidak menghormati syekh ini, tidak. Tetapi saya mematahkan pernyataannya yang salah, ya. Dan saya tidak peduli. Ya, mungkin orang bilang siapa Anda syekh siapa? Ya, Anda sudah belajar Ajrumiyah berapa bait? Anda sudah belajar Alfiyah belum khatam, ya. Ini syekh dia sudah khatam kitab ini, kitab ini, kitab ini. Saya sudah menjelaskan di video saya yang sebelumnya. Tujuan dari kita belajar ilmu itu, wahai kawan-kawan dan penonton video channel ini. Tujuan dari ilmu itu adalah al-huda. Al-huda, al-huda. Al-huda itu untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Tujuan ilmu itu. Tujuan ilmu bukan untuk pamer. Saya hafal Ajrumiyah, saya hafal Alfiyah, saya hafal hadis Arba'in Nawawi, saya hafal ini dan itu. Kemudian ujungnya mencela para sahabat, mencela tabi'in dan lainnya. Tidak ada gunanya ilmunya itu. Tidak ada, barokahnya hilang sudah. Karena dia mendukung kesyiahan, mendukung kesesatan. Bukan huda lagi, bukan petunjuk lagi. Ya. Jadi dan akhirnya dia berubah seperti apa?
Seperti kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti himar keledai yang dia membawa setumpuk asfar. Asfar itu kenapa disebut asfar? Karena kitabnya orang Yahudi itu berupa gulungan, seperti karpet yang digulung itu. Ya, Anda kalau punya karpet itu tebel itu digulung itu kan, ya itu. Kalian kalau lihat cara orang Yahudi beribadah kan membawa buku dalam berupa gulungan. Nah, itu disebut asfar. Jadi keledai membawa asfar itu, ya, gulungan-gulungan ilmu. Ya. Tetapi dia cara berpikirnya seperti keledai. Kenapa? Karena keledai itu jalannya pelan, kemudian tidak berjalan di jalan yang lurus, tetapi jalan di jalan yang seenaknya dia sendiri kalau tidak diarahkan dengan pecut, dengan pukulan. Mau disebut himar? Tentu tidak. Ya. Kita ingin belajar ilmu untuk meraih petunjuk al-huda, petunjuk dari Allah. Beri saya ihdinas siratal mustaqim. Bukan siratnya orang yang berilmu banyak seperti Yahudi, tetapi malah sesat. Dan juga adzalin, yaitu orang yang taat ibadah dari kelompok Nasrani, sangat zahid, sangat banyak khotam Qur'annya, ya, banyak amal kebaikannya, tetapi dia dibangun atas dasar kejahilan. Sehingga dia menyangka dia melakukan amalan sunnah, tetapi ternyata dia melakukan kebid'ahan. Sehingga dia menjadi orang yang sia-sia. Ya, amalannya ini sia-sia semua. Setelah dia bertahun-tahun ibadah tapi caranya ngawur. Contohnya apa? Yang niru Nasrani. Fenomena, karena ini sudah dekat Ramadan, ada kelompok, saya tidak mau nyebut ya, kalian sudah paham. Mereka sholat, tapi sholatnya ngawur, ngebut. Sholat taraweh tapi ngebut, paket ekspres. Itulah orang yang zalim. Dia tahu ini ibadah penting, ini ibadah utama di bulan yang utama. Tetapi dia buat mainan. Yaitu adzalin, dia zal, jadi sesat. Ya. Harusnya dia kembali ke jalan sunnah. Sholat yang benar itu seperti apa? Tidak, tapi sengaja dibuat mainan. Ya. Jadi tujuan dari ilmu adalah meraih petunjuk, ya, bukan untuk pamer, untuk hebat-hebatan, atau untuk supaya mengajak taklid, ya, taklid buta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.